dengan tema siap kalah, siap menang, pilkada damai. Kita beri kesempatan kepada Bapak Ramli Tahwa. Perjalanan kampanye sudah Anda lalui. Kita ingin tahu bagaimana respon khalayak atau warga terhadap paslon Anda. Silakan. Baik, terima kasih. Oke. Memang kita selaku tim ini langkah pertama itu melakukan sosialisasi, Pak. Sosialisasi itu dengan cara mendatangi warga. Artinya kemudian door to door, dan itu satu langkah. Kemudian tetap mengikuti petunjuk, yaitu protokol kesehatan sebagaimana yang ditentu oleh kita semua, yaitu cuci tangan, masker, jaga jarak. Nah, ini kampanye yang kita lakukan. Kemudian di dalam sosialisasi itu, nah disitulah kita memperkenalkan paslon kita. Jadi kita lihat profil mereka, latar belakang mereka. Kemudian kita jelaskan bahwa Pak Cendra ini sebelum menjadi bupati, beliau adalah seorang pengusaha. Kemudian langkah berikutnya beliau terjun menjadi bupati, jadi wakil bupati 1 periode dan terus menjadi bupati 2 periode. Nah, kemudian kita menjelaskan kepada masyarakat bahwa beliau salah satu adalah punya program yaitu subuh keliling. Nah, ini respon yang luar biasa dari masyarakat. Nah, kenapa beliau mengadakan subuh keliling? Karena bahwa subuh keliling ini bukan perintah Pak Cendra, tapi perintah Allah. Tapi beliau melihat bahwa dengan subuh keliling ini banyak masjid-masjid jamaahnya kosong. Nah, jadi beliau kalau nanti diizinkan oleh Allah menjadi gubernur, maka umat Islam ini harus memuliakan masjid dan harus mensejahterakan masjid. Nah, karena menurut pendapat beliau, begitu kita sudah sholat subuh, itu memang ada suatu kenikmatan, kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat, yaitu yang mana sebagaimana perintah Allah bahwa bertebaranlah kalian di muka bumi ini setelah salat subuh dan carilah rezeki. Nah situlah beliau mengajak kita melihat masjid itu masih banyak yang kosong. Nah, itu satu program. Nah, itu langsung dalam bentuk sosialisasi kita. Ada lagi program-program lain. Itu tentu tidak semua kita sebut di sini. Salah satu yaitu beliau akan membantu setiap desa 200 juta dalam bentuk bantuan dan dana swadaya ini untuk dijadikan program daerah UMKM atau bagaimana itu bentuk, dan ini ternyata respon luar biasa. Kemudian Ibu Hajah Ratu Munawarah itu juga luar biasa respon, terutama kaum mak-mak dan ibu-ibu serta perempuan. Nah, dan juga bapak-bapak itu juga luar biasa respon terhadap Ibu Ratu. Nah, ini yang saya alami, saya udah hampir 98 titik khusus direktur kampanye ya. Kemudian beliau mengatur daerah Jambi Timur, Pak Cendra Jambi Barat. Nah, memang Ibu Ratu ini sangat dikenal oleh masyarakat karena beliau bahwa adalah istrinya Pak Zulkifli Nurdin, yaitu gubernur ya 2 periode. Nah, beliau mendampingi Pak Zul selaku gubernur dan alhamdulillah sukses dan tidak pernah ada masalah. Dan beliau dikenal bahwa tidak pernah mencampuri urusan pemerintahan. Kemudian apalagi masalah proyek, kemudian masalah jabatan, tidak ada campur tangan beliau. Nah, inilah respon yang luar biasa terhadap masyarakat.
kemudian di balik itu ya Pak Cendra dan Ibu Ratu ini memang masyarakat melihat ini memang pasangan yang sempurna, lengkap, karena ada laki-laki dan ada perempuan. Maka di sosialisasi itu diarahkan yang perempuan, ibu-ibu khusus perempuan pilih Ibu Ratu, yang laki-laki pilih Pak Cendra. Nah, itu kira-kira ya lanjut. Tadi sudah bilang respon masyarakatnya luar biasa. Bisa diukur respon masyarakat tuh kemarin kalau nggak salah mengeluarkan hasil survei. Nah, itu coba bisa dicerita gimana itu? Ya baik. Ini protes orang tuh luar biasa kata dengan itu. Memang setiap sebelum kita turun itu ada tim yang memetakan wilayah, artikan untuk melihat elektabilitas beliau, ya. Kemudian respon masyarakat terhadap beliau. Kemudian memang kita melihat pada saat itu memang satu pun nggak ada yang mengatakan tidak suka dengan Ibu Ratu dan Pak Cendra. Jadi maka sekarang ini ada suatu lembaga survei ya yang mengeluarkan hasil survei. Nah, kita nggak bangga dengan hasil survei itu, karena yang kita butuhkan adalah hasil final dari KPU, kan itu Pak. Nah, jadi untuk itu semua proses-proses tahapan-tahapan yang kita lalui oleh Pak Cendra dan Ibu Ratu itu mengikuti semua tahapan terakhir, termasuklah tahapan yang akan berakhir besok kampanye. Nah, setiap kampanye beliau selalu menyarankan masalah COVID-19, mengikuti aturan protokol kesehatan. Nah, kemudian banyak program-program yang beliau tawarkan, dia sampaikan, itu memang program yang bersentuhan dengan masyarakat. Kemudian masyarakat memang membutuhkan hal yang seperti itu. Pemimpin yang mencintai masyarakat, yang menyayangi, kemudian beliau bersama dengan masyarakat akan mencerahkan. Pertama, harga sawit akan cerah, karet cerah, semua dimanapun kita berada harus cerah. Jadi petani-petani semua akan ke depan harus cerah. Itu harapan kita semua. Oke, sejauh mana keyakinan direktur kampanye calon nomor 1 itu unggul? Ya, baik, tentu ada tolak ukur dan deret ukur kita ya. Kemudian kita evaluasi, kemudian kita lihat, kemudian kita ada survei internal kita ya, terutama dari Partai Golkar dan PDI, dan mereka ahli di bidang itu. Dan pada bulan September itu survei kita 38% September yang lalu. Maka kita tim khusus relawan yang dibentuk oleh beliau maupun partai koalisi Golkar dan PDI semua bergerak ya, dan relawan semua bergerak, dan relawannya yang saya tahu udah sampai 140 SK, 140 relawan, dan semua bergerak dan mensosialisasi kandidat Pak Cendra dan Ratu. Memang yang disampaikan oleh mereka memang melihat ketokohan Cendra dan Ibu Ratu ini memang udah diharapkan untuk memimpin Jambi ke depan. Nggak ada yang lain menurut mereka, gitu loh. Oke, artinya yakin menang. Ya, tentunya kita tidak lepas dengan usaha ya. Ya. Usaha dan berdoa, dan kita sesuai dengan apa yang dikata Pak Ustadz, itu kita berserah diri kepada Allah ya. Insya Allah kita punya keyakinan, namanya hasil upaya dan keyakinan. Insya Allah ya, mudah-mudahan berkat doa kita semua bersama, dan beliau akan terpilih untuk menjadi gubernur ke depan. Oke. Baiklah, kita beri kesempatan sama Pak Idam Khalid. Gimana calon nomor 2 setelah melalui masa kampanyenya, apa respon dan sejauh mana
ukurannya kandidat Anda itu akan menangkan nanti? Silakan. Terima kasih Bung Mutadi. Saya mencoba menyampaikan sesuai dengan tadi disampaikan masalah hasil survei. Memang survei adalah sesuatu alat ukur bagi kita dalam apa yang kita kerjakan ini, di mana bagaimana hasilnya dan di mana kurang, di mana lebih. Kami sudah survei, Pak. Alhamdulillah menurut survei kita unggul tebal di basis. Sama juga dengan kosong dukungan Bang Ramli, unggul tebal di kampung halamannya. Begitu juga dengan kandidatnya Bang Nasrul Yasir juga unggul tebal di kampung halamannya. Untungnya kita punya 3 kampung halaman gitu. Jadi kita unggul di Sungai Penuh, cukup tebal di Sungai Penuh, Kerinci dan Muara Bungo. Haris unggul cukup tebal di Merangin, begitu juga Selangor. Kemudian alhamdulillahnya kita unggul juga di 2 kabupaten yang lain, tapi unggulnya tipis. Sementara begitu juga dengan data kita, Pak Haris dan Pak Cendra unggul tipis di salah satu kabupaten. Ada 2 kabupaten yang berbagi rata. Berbagi rata dalam arti masing-masing ada 30, ada 31, 30, 31. Boleh dikatakan itu kita anggap sama karena dia dalam angka margin of error gitu. Dalam data kita tadi apa yang disampaikan bahwa misal satu kandidat mengklaim bahwa dia didukung oleh emak-emak. Data kami menunjukkan bahwa 38% emak-emak itu memilih kita. Ya. Nah, gitu. Jadi kita punya data bisa di zoom, kalau mau di zoom. Ibu rumah tangga itu 36,8% memilih Pak Haris April. Kemudian di anak sekolah itu 30%, di petani 32%, di PNS guru 66%, di buruh 32%, di pedagang pengusaha 41%, dan supir taksi ojek itu 63%. Itu yang ada di kita. Kemudian kita juga mencermati survei kandidat lain. Kita mendapat bocoran dari Saiful Mujani Research. Kita melihat juga alhamdulillah ada 2 kandidat trennya turun, tren kita naik. Tapi kita masih di bawah salah satu kandidat. Tetapi itu tren dia turun, tren kita naik. Dan perbedaan kita itu perbedaannya adalah di angka dalam margin of error. Artinya hampir pada titik yang sama. Itu kemudian juga kita juga memetakan kita di dukungan kemana dukungan anak-anak misalnya anak milenial. Di kita anak milenial itu survei kita 1 bulan yang lalu itu di 25%. Ada teman kita unggul di sini gitu ya. Tetapi kita unggul di usia 23, 29, 30, 39, 40, 50 dan juga 60 tahun gitu. Itu yang kita. Kemudian juga kita juga mengukur di mana kita mendapat dukungan. Kita di kalangan di desa kita didukung sekitar 67-50%. Di kota kita didukung sekitar 32,5%. Kelompok mana lagi? Kelompok Melayu Jambi kita didukung sekitar 35. Di kelompok Jawa kita didukung oleh 28,1%. Di Kerinci kita didukung suku Kerinci 52%. Minangkabau 25%, Sunda 42%, dan Banjar 20%, dan seterusnya. Jadi dalam survei kami kita alhamdulillah unggul di 4 kabupaten. Dan kemudian di teman kita ada unggul di 22, kemudian di ada 2 kabupaten lagi itu berbagi rata. Ya, kelihatannya itu yang berbagi rata ini adalah di kabupaten yang melaksanakan pilkada. Itu yang ada data dengan. Dari sini kami lihat ukuran. Dalam survei kita alhamdulillah kita positif, dan kita insya Allah kita optimis. Kita insya Allah berada di depan pada tanggal 9 Desember yang akan datang, tentu saja dengan semua la haula wala quwwata illa billahil azim, tidak ada daya dan upaya kecuali tanpa izin Allah. Karena itu juga kita tahu yang kami dukung adalah kandidat yang juga berbasis sama. Satu hal lagi Pak yang ingin kami sampaikan, bahwa banyak dukungan, di mana letak logika mereka memilih kita. Kalau kita memilih gubernur yang baru, mereka hanya akan bekerja pada tahun 2022.
2021 sudah anggarannya sudah disahkan tahun ini. 2023 kandidat akan berkampanye lagi untuk pemilu 2000 menjadi gubernur 2024. Artinya kalau kita memilih gubernur yang baru, mereka hanya bekerja 1 tahun. Tapi kalau memilih Pak Heri Umar, dia tidak akan mencalonkan diri lagi untuk periode berikutnya. Maka dia bekerja full. Tahun ini, tahun 2001 adalah rencana beliau. Bekerja 2022, 2003, 2024 dia melaksanakan. Kalau wakil gubernur mencalonkan diri silakan saja. Tapi gubernur tetap akan bekerja sampai 2024. Terima kasih. Itu salah satu pertanyaan hasil survei tadi itu. Jadi Ya. ketika survei ada pertanyaan gitu. Ada pertanyaan gitu. Boleh tahu survei apa? Ada lembaganya? Kita dengan Indobarometer. Indobarometer. Kalau mau di Zoom boleh. Oke. Ya. Kalau Terima kasih. Zoom itu iklan nanti Pak. Iya, Oke, betul. kita boleh upload kepada kandidat nomor 2. Kita beri kesempatan kepada paslon nomor 3, Haris. Silakan, Pak Nasrul Yasir. Terima kasih Bung Mutadi. Publik Jambi dengan pemilih 2.415.000 untuk tanggal 9 Desember. Publik Jambi sudah paham betul pasangan Haris Abdul Sani. Pasangan ini mewakili keterwakilan Jambi wilayah Barat dan Jambi wilayah Timur. Nah, kedua pasangan ini perpaduan birokrat dengan ulama. Kita tahu Pak Dolsani adalah sosok alumni IAIN dulu, masih nama IAIN, dan dia banyak berkecimpung juga di birokrat. Dikenal sebagai dai, sebagai pendakwah. Ya kan? Beliau yang dilahirkan di Tanjung Jabung Barat, asal usulnya dari Jawa, asal usul bapak neneknya dari Jawa. Bung Muk tadi ketahui, ketika kampanye sekarang adalah kampanye dalam keadaan pandemi dan tidak ada lagi mengumpulkan masyarakat. Kedua pasangan ini sudah berbagi wilayah, yang khusus untuk daerah-daerah transmigrasi itu didatangi oleh Pak Dolsani. Beliau berkeliling di wilayah-wilayah transmigrasi dan mandah di situ, tidur bersama-sama warga trans, tidur bersama-sama warga trans. Beliau ini kan perokok berat ini. Kalau sudah pergi ke desa-desa, modalnya cukup 2, kopi dan rokok. Dan itulah dia berbicara dengan bahasa yang bisa beliau bahasakan dengan teman-teman transmigrasi. Tapi pemilih itu banyaknya di kota. Di kota banyak juga. Tapi di daerah di luar kota Jambi itu kan banyak daerah transmigrasi, Pak. Kecuali barangkali Sungai Penuh Kerinci, yang namanya Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, Batanghari, Muara Jambi, Tanjab Barat, Tanjab Timur. Itu penduduk transmigrasi di daerah itu hampir 30% populasinya di setiap kabupaten itu. Dan inilah yang dilakukan oleh Pak Haris dan Pak Abdul Sani. Mereka mobile terus menerus sampai malam ini. Haris Group masih berkeliling di beberapa kabupaten, dan itu menunjukkan keseriusan. Dia ingin menjadi khalifah di provinsi Jambi ini dengan penuh amanah. Kok Bung Mu tadi ketawa? Ya, lanjut terah. Ya. Selanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, pasangan inilah nanti yang diharapkan oleh masyarakat. Diharapkan oleh masyarakat. Karena apa? Karena telah berbuat 2 kali bupati. Pak Dol kan pernah jadi wakil wali kota Jambi. Pernah mencalonkan diri sebagai wali kota Jambi. Nah, artinya buat wilayah pemerintahan kedua pasangan ini bukan asing lagi. Beliau berdua menguasai peta-peta itu. Barangkali Bung Mu tadi ada pertanyaan? Apakah tim Anda melakukan survei internal terhadap Bung Mu tadi saya tidak tertarik lah tidak tertarik? bercerita tentang survei-survei ini. Survei ini kan buatan manusia juga.
dan adab dan harus dibayar, Pak. Jadi Harus dibayar. waris tidak ada sama sekali. Tidak ada, Pak Survei. nanti pada hari hanya akan kita selesaikan. Pada hari hanya akan kita keluarkan Iya, iya. secara conference. Nah, kita tidak ingin menabur-nabur hasil survei, ya kan? Kami tidak ingin mempengaruhi pemilih itu dengan hasil-hasil survei. Kami untuk itu sepakat dengan tim untuk tidak segera merilis. Kurang-kurang nanti sebelum masa kampanye ditutup, kita akan membuka rilis itu. Sementara itu dulu, Bung Muhtadi. Oke, kita beralih ke nomor 1 ini. Apakah survei dari 01 dan lembaga surveinya hasilnya Pak bisa dijelaskan? Baik, terima kasih. Itu di 01 itu ada kemarin dirilis oleh lembaga survei Puspol. Polpos apa namanya? Puspol. Ya, Pospol ya. Dan mereka itu bukan lembaga survei yang milik kita. Ya, itu umum, milik semua. Dan mereka adalah lembaga independen. Dan di situ mereka meriliskan hasil survei dan bisa dipertanggungjawab dengan fakta dan bukti. Audiennya, itu sudah lengkap semua. Bagaimana cara mereka mengadakan survei, itu lengkap untuk yang diadakan oleh Pospol. Nah, kita tentu ingin bicara fakta ya. Kita nggak mau ngomong itu adalah hasil Pospol, itu memang kita tertinggi. Saya katakan kami sama sekali nggak bangga dengan itu. Oke. Tapi menuntut kami harus bekerja keras, berjuang keras, dan intinya biar aja lah masyarakat menilaikan itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita menyampaikan fakta yang benar dan tidak mau membuat-buat suatu berita yang menyesatkan atau hoax atau mengada-ada. Ya, jadi apalagi hasil survei ini nggak bisa dibuat-buat di karang-karang. Nah, bukan untuk menutup-nutupi tentang ini kita berbuat begini, enggak seperti itu. Tapi ya jelas kita bagaimana berjuang bersama masyarakat, kandidat ini terus bersosialisasi dengan masyarakat, khususnya Pak Cendra ada di Buratu udah lebih 600 titik. Beliau berdua, belum saya. Jadi beliau udah lebih 300 titik masing-masing. Ditambah di mana yang belum tersentuh oleh Ibu Hajah Ratu Munawarah, kemudian yang belum tersentuh oleh Pak Cendra, saya masuk di sana. Dan banyak sekali sambutan dan orang minta kita hadir, tidak terpenuhi. Jadi artinya kita sudah meyakinkan ya kalau surveinya bisa melebihi itu, trennya naik terus, nggak akan pernah turun itu. Oke. Oke. Artinya dari survei yang dikeluarkan bisa bertambah gitu maksudnya? Masih meningkat. Oke. Masih meningkat. Mungkin kita beri kesempatan sama Pak Kesbangpol itu gimana lembaga survei itu, apakah ada aturannya harus didaftar atau gimana? Tadi lembaga Indobarometer kata Puspol, apa itu masuk di Kesbangpol? Baik, terima kasih Pak Muhtadi. Untuk survei yang sifatnya umum itu tidak wajib untuk semacam izin dari Kesbangpol, kecuali riset-riset atau penelitian yang melibatkan lembaga asing atau yang berdampak luas terhadap masyarakat. Jadi kalau survei yang pilkada, pilpres dan lain sebagainya oleh lembaga-lembaga survei yang ada itu bisa langsung. Oke, nanti kita lanjutkan. Saya akan kembali setelah yang satu ini.